Ada kalanya kita bingung, ini bulan depan mau gajiannya gimana, gitu ya. Ini terlelah selama gua kerja di sini kan kadang-kadang kayak gitu ya. Bapak satu hari ngasih kami surga, sehari ngasih kami neraka. Budin, ini biddingnya dibatalkan. Di awal rasanya semua pada saat membangun ini rasanya mulus ya, gitu kan ya, mulus banget gitu. Tadi langsung enjoy the money, enjoy the life gitu ya. MBZ ya. MBZ, ya awal MBZ berdiri begitu memang. Sekarang lumayan lah. Nah, pada titik mana ngerasa bahwa oh man, ternyata nggak semudah ini loh gitu. Ternyata kayak aduh. Ini awalnya indah banget gitu ya. Tadi apalagi bertiga rasanya juga kompak banget apa segala macam. Di titik mana mulai ngerasa tantangan-tantangan gitu ya itu muncul. Tantangannya apa ya? Tantangannya pasti banyak lah. Ya 7 tahun kalau nggak ada tantangan juga nggak menarik. Ya. Jadi ada tantangan, ada ups and down, ada kalanya kita bingung. Ini bulan depan mau gajiannya gimana? Ya. Itu fine, dan menurut saya setelah kita menjalani itu sesuatu dinamika yang wajib dan harus dan pasti di semua company pasti ada gitu ya. Tinggal kita gimana memanage-nya. Tadi Dian bilang dia percaya segala sesuatu pasti ada jalannya, dan I think that's true. Kita udah ngelewatin pandemi, orang lay off sana sini segala macam gitu ya. Tapi kita di saat itu, apakah kita dalam kondisi yang sangat-sangat baik? Tidak. But apa yang terjadi saat itu? Justru kita memberikan ketika orang pada mengambil, tanda kutip gitu ya. Ketika orang diambil pekerjaannya sana sini segala macam yang Optimus lakukan sebagai salah satu bentuk dari CSR-nya, tidak hanya misalnya memberikan nakes apa gitu-gitu, peralatan medis, tapi kami melakukan inisiatif ya waktu itu untuk merekrut 2 orang tadinya, 2 orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Kita kasih persyaratan yang sangat ringan lah gitu ya. Yang penting dia menjadi backbone dari family-nya. Dari awalnya 2, kita merekrut jadinya 3. Itu sesuatu yang sangat mungkin dulunya saya nggak pernah mendapatkan perasaan yang seperti ini ternyata rasanya, sharing itu, gini rasanya giving itu gitu ya. Selama ini mungkin cuma di kata-kata gitu ya. Itu tantangan ya. Waktu itu nggak mungkin lah ada company yang nggak ngalamin tantangan pada saat pandemi. Terus dengan segala macam inisiatif pemerintah gitu ya, itu tentunya berimpact ke kita gitu ya. Misalnya ada pengetatan anggaran, karena sebagian besar emang klien dari Optimus itu BUMN dan juga perbankan, BFSI. Jadi sedikit banyak kebijakan-kebijakan pemerintah itu ngaruh ke inisiatif ataupun decision dari HR perusahaan. Nah, kita yang tadinya sudah punya proyeksi dalam tahun ini atau dalam quarter ini, kita sudah bisa secure segini, itu jadinya banyak insecure, meleset. Itu tentunya ada uncertainty. Uncertainty itu tentu membuat atau menimbulkan tantangan gitu ya. Ya ujung-ujungnya whatever it is, kita ngomongin pendanaan. Optimus ini self-funded. Jadi kita tidak ada investor dari mana-mana gitu ya. Tentunya pasti ngalamin ada kesulitan cash flow segala macam gitu ya. Itu cuma lebih ke cash flow kita aja. Mungkin uangnya atau tanda kutip kita baru datang berapa bulan lagi, tidak secepat atau tidak sesuai dengan schedule yang kita bayangkan. Jadinya mungkin kita berdua nggak gajian dulu. Yang penting teman-teman itu gajian. Itu sih lebih ke situ aja tantangannya. Nah itu yang mungkin jadi sebenarnya ketakutan gitu ya. Banyak orang untuk yang teman-teman nanti misalnya mau jadi entrepreneur gitu kan. Tadi awal kita bahas nih soal gendong gitu kan ya. Sebenarnya kan kuncinya menggendong tadi kan. Pada titik mana ngerasa bahwa saya bisa gendong lebih banyak gitu. Saya nggak mampu lagi gendong, atau saya harus kurangin nih beban di pundak saya gitu. Ya, kalau ngobrolin soal tadi menggendong gitu, sebenarnya kita memutuskan untuk tetap berusaha mempertahankan timnya gitu. Karena memang melihat timnya juga solid ya. Tim yang kita bentuk yang terakhir ini ya, set terakhir ini udah tim yang memang sesuai dengan values Optimus gitu. Saya percaya tidak ada satu orang pun di Optimus yang tidak bekerja. Kita kan konsepnya work from anywhere. Kita nggak monitor. Satu luxury kerja di Optimus itu kita nggak micromanage gitu. Tapi kita memperhatikan prosesnya.
tapi yang penting adalah resultnya seperti apa. Kalau misalnya kayak sales gitu ya, activitiesnya ada, tapi resultnya nggak ada. Ya itu kan sales ini kan dekat dengan keberuntungan ya. Nah ya kita oke aja gitu ya. Tapi kalau aktivitasnya nggak ada, resultnya nggak ada, so apa yang mau dipertanggungjawabkan? Nah rasanya di Optimus nggak ada orang yang seperti itu. Semua orang, walaupun saya bersepeda gitu ya, saya yakin teman-teman di Optimus jam 9 pagi itu udah start kerja gitu. Walaupun saya nggak monitor gitu. Nah itu yang membuat kita berpikir gimana pun kita harus mempertahankan tim kita gitu. Dengan tadi tidak gajian misalnya ya. Karena memang secara projection ada gitu ya, secara cash flow aja. Karena kita nggak dari background konglomerat ya. Orang tua kita orang biasa-biasa saja gitu ya. Jadi itu sih yang membuat kita ini prospeknya ada. Mungkin ini buat yang mungkin berpikir akan membuka HR consulting ya. Dimanapun rekrutmen itu nggak akan pernah mati. Nah itu kan salah satu core kita ya, rekrutmen dan assessment. Even company mau layoff pun dia akan butuh assessment. Siapa dulu nih yang mau di-terminate? Biasanya dengan menggunakan assessment. Jadi bisnis rekrutmen itu nggak akan mati gitu. Tergantung kita aja mau seberapa besar impiannya, seberapa besar harapannya gitu, dan seberapa besar effortnya untuk mendapatkan itu gitu. Jadi melihat potensi bisnisnya yang tetap ada, melihat timnya yang solid gitu ya. Nah itu yang selalu yang membuat kita ingin mempertahankan timnya gitu. That's why dalam masa layoff juga kita waktu itu di pandemi kita malah merekrut orang gitu ya. Karena buat saya personal, membantu orang dari kekurangan itu jauh lebih berharga daripada ketika kita kaya. Kalau kita kaya mah gampang aja ngasih duit, nggak sih? Tapi bagaimana kita memberikan dari kekurangan kita. Nah itu mungkin yang satu values yang saya pegang gitu. Nah dalam proses yang seperti ini di 7 tahun terutama, momen di mana sih yang merasa bahwa ini kok rasanya pusing banget ya, kayak sakit kepala banget gitu ya. Nggak usah founders, nggak usah pemilik entrepreneurs gitu ya. Kadang-kadang di karyawannya ini puncak-puncaknya, ini terlelah selama gua kerja di sini kan kadang-kadang kayak gitu ya. Ada nggak sih titik-titik yang kayak gitu kayak oh my god, ini berat banget, aduh sakit kepala gitu. Momen baper ya, momen baper. Pastilah ya, ada yang gitu-gitu ya. Namanya juga kita consulting company, perusahaan jasa, artinya kita kita punya klien yang harus kita serve kan gitu ya. Kita harus mencari leads atau perusahaan yang mau jadi klien kita kan itu artinya posisi kita tanda kutip tangan di bawah gitu ya. Kita punya tim sales yang ada yang hunting gitu ya, ada yang farming, ketok-ketok pintu sana sini, berbagai macam channel lah diupayakan gitu ya. But somehow tadi kapan sih momen-momen itu mulai gimana gitu ya. Saya bisa ngebayangin karena kan itu kalau saya kan nggak ikut jualan-jualan gitu ya, tapi kan kita lebih ke gimana nih cash kita sekarang gitu ya, cash flow kita seperti apa, ayo teman-teman sales gimana nih gini gitu ya. Tapi kita tetap bantu dalam misalnya kita ikut present, kita propose, kita datang ke kantor klien langsung gitu ya. Sometimes apa yang kita bayangkan misalnya kelihatan menjanjikan, promising, tapi ghosting, ya menghilang. Rohana ya, hanya nanya. Ya, bukan hanya nanya dan Rojali. It's okay, gitu ya. Nama juga kita ditawarkan sesuatu. Kalau saya jadi yang ditawarkan dan saya lagi nggak butuh, fine. Tapi at least harus ada, menurut saya ya pribadi, harus ada komunikasi dua arah, gitu ya. Apalagi kita datang dipanggil, apalagi bukan kita yang jualan gitu ya, bukan kita yang ketok, kita yang dipanggil. Dan pasti kita ngerasa happy gitu ya, antusias, tapi ternyata habis itu menghilang. Not even di reply, gitu ya. Itu yang kadang-kadang membuat apalagi saya dalam hal ini lebih gampang bapernya ketimbang Lin, karena saya sebenarnya tanda kutip bukan orang sales. Saya lebih ke equal position. What you need, what you want, I have that. Kalau lu nggak butuh, it's okay, fine. Tapi nggak bisa seperti itu. Nggak bisa, benar. Nah, tapi kadang saya ya sedikit banyak belajar gitu ya dengan berbagai macam
tadi penolakan segala macam. Karena kita memang harus sebaiknya kita memang reaching out to the correct person, ke posisi yang pas gitu ya. Satu hal yang saya pelajari juga gitu ya, title bisa macam-macam segala macam gitu ya. Kalau saya lagi baper gitu ya, but orang nggak akan ingat kok title lu atau posisi lu selamanya gitu. Yang orang lihat adalah, atau yang orang ingat nanti ke depannya, how you treat other people. Itu yang akan membekas gitu. Jadi itu yang sering kali membesarkan hati saya. Jadi itu sih, jadi tantangan-tantangan segala macam membuat saya kayak it's enough gitu ya. Tapi ya ketika saya ingat lagi momen itu gitu ya, pelajaran tadi bahwa ada ups and down dalam hidup, ya I think udah fine, life must go on. Apalagi momen lagi dapat banyak duit gitu kan ya, itu memotivasi. Ingat. Ya, kalau menurut saya hidup itu fair sih sebenarnya. Kalau kata orang hidup nggak fair, menurut saya hidup fair. Di awal kita dikasih senang gitu, gak mulus gitu. Di momen-momen terakhir, maksudnya 3 tahun terakhir, gitu ya, kayak nanjak gitu. Nah itu fairnessnya ya. Di awal ada sukanya, terakhir ada dukanya. Mungkin nanti depan ada sukanya lagi kita. Jadi mungkin momen baper itu pasti ada. Apalagi kita kayak kemarin ya, ada baru-baru ini tiba-tiba dipanggil bidding gitu. Terus cuma dalam waktu 5 hari kita present, mempersiapkan blok-blok dipanggil presentasi, terakhir kita menang gitu. Projectnya lumayan loh. Lumayan banget. MM-an lah ya. Dan kita berhasil gitu menang, dan kita bersuka cita kayak ya ampun Tuhan jawab doa kita gitu. Di hari yang sama, di akhir close of business day, tiba-tiba ada Budin, ini biddingnya dibatalkan. Jelep langsung. Saya bilang, Bapak 1 hari ngasih kami surga, sehari ngasih kami neraka. Ya, di saat itu tuh semua tim langsung kayak, ya pasti drop lah. Drop, mau dibilang apapun, drop. Itu demotivate kayak, how come gitu. How come sesuatu yang tertulis dan publish gitu ya, dibatalkan karena merasa usernya nggak seneng gitu, karena ada pemain baru, maunya sama pemain lama gitu. Ya, that's life. Jadi ya kita saling lah menguatkan. Apa sih pelajaran dari sini? Tapi banyak pelajaran tuh biasa yang kita dapatkan ya. Dari momen itu justru kami berbenah gitu. Apa sih yang buat kita nggak gini? Panji juga ya. Akhirnya kita jadi mendapat pelajaran yang lebih berharga dengan membayar project, let's say kita bilang miliaran itu gitu ya. Tim kita semakin improve gitu. Kita ada project yang similar, justru jadi lebih bagus delivery-nya gitu. Jadi kayak ya selalu ada blessing in disguise lah ya. Gitu. Kembali lagi ke konsep sebagai entrepreneur gitu ya. Tadi kita ngegendong orang gitu. Apa sih yang biasa diupayakan gitu kepada tim seluruhnya, bahwa kondisi kita tuh seperti apa sebenarnya gitu. Yang pertama, kalau tidak baik-baik aja, apa yang disampaikan gitu ya. Kalau baik-baik aja, apa yang disampaikan juga gitu. Nah ini yang mungkin bisa sambil di-share gitu sama Bang Tauan sama Mbak Din. Kalau saya gini ya, kita profesional, kita ada sistem, kita HR consulting company, kita jualan hal-hal yang seperti itu, otomatis pasti kita melakukan di dalam. Itu yang saya pengen garis bawahi. Yang pertama, kita punya sistem, ada 2-on-1, saya sama Din, setiap minimal 3 bulan sekali, ya quarterly berarti ya. Kita 2-on-1 dengan karyawan. Kalau kondisi lagi agak-agak semakin genting nih, tanda kutip, tidak semulus yang kita bayangkan, kita biasanya percepat. Terutama untuk certain people yang memang butuh effort, butuh perhatian lebih, kita lakukan monthly 2-on-1. Itu yang pertama. Di situ kita melakukan komunikasi 2 arah gitu ya. Perusahaan manajemen melihat teman seperti ini, tim seperti ini, apa sih yang kita bisa bantu, support apa yang dia butuhkan, masalah dia apa. Tentu kita kasih target. Kita bukan organisasi nirlaba gitu ya. Pasti kita berikan target. Ya, die must do lah gitu ya. Kasih soft reminder gitu ya, seperti ini. Itu pasti kita lakukan. Nah, terus kita juga punya sistem
apa ya, PIP semacam itu ya, performance improvement plan-nya seperti apa. Kalau misalnya ini nggak bisa dibilang nih segala macam, ya udah mau nggak mau masuk nih ke sini. Itu ada makin spesifik, tenggatnya ada, durasinya kapan, lo harus achieve apa gitu ya. Kalau nggak ada ya dia sudah tahu. Kalau nggak ada perkembangan gitu ya, dia udah tahu konsekuensinya apa. Well, so far belum ada yang sampai karena itu jadinya memang bye-bye gitu ya, belum ada. Tapi sebisa mungkin, kalau saya pribadi, selagi sudah diingatkan, sudah ada proses, mengikuti proses, no hard feeling gitu. Jadi so far teman-teman mengerti tentang itu semua, dan saya melihat mereka bisa bounce kok. Mereka bisa memperbaiki performance-nya, dan kita masih bisa survive sama-sama. Itu sih. Ya, kalau dalam hal kondisi company gitu ya, lagi nggak baik-baik gitu ya, itu biasanya kita cukup transparan dalam hal itu gitu ya. Jadi kalau mereka merasa nggak secure nih, Optimus udah revenue udah mengecil nih gitu ya, saatnya terbang gitu. Buat kita tuh silahkan aja. Karena saya tuh punya, dari awal membangun Optimus tuh pengen semua orang jadi entrepreneur sebenarnya. Gitu ya. Even pun kita punya kompetitor gitu ya, dan mengerjakan hal yang sama, mengcopy gitu ya kerjaan Optimus, saya seneng malah. Karena itu salah satu values yang kita berikan terhadap orang kan. Let's say gitu ya, saya punya company 22 orang. Dari 22 orang, satu orang, let's say ini satu keluarga, 3 orang, bapak, ibu, anak gitu ya. Ada 66 orang yang bergantung pada Optimus gitu ya, termasuk saya juga. Nah, kalau kita ada orang lain yang mengcopy kita, terus jadi kompetitor buat kita, dia punya company lagi 22 orang. Kan ada 66 orang lagi hidup kan? Dari eksponensial ya? Iya, eksponensial kan? Itu namanya dampak gitu ya. Jadi, dan ngomongin market besar sekali sebenarnya. Kalau orang itu mau berkutat-kutat sama kita, yang pasti kita tetap mencari market yang lain. Nah, dalam hal kondisi perusahaan, kita transparan. Sebanyak apa yang masuk, sebanyak apa yang keluar tuh bisa dilihat di catatan kita, gitu ya. Dan tim juga bisa kalkulasi, kira-kira gaji si ini berapa ya, terserah aja gitu ya. Kan kalau orang banyak loh perusahaan yang buka pemasukan pengeluaran. Kita, karena buat kita kan ownership ya, biar mereka tahu juga nih company berapa lama bertahan gitu kan. Nah gitu, jadi dalam hal kondisi perusahaan kita transparan, selalu ada di meeting weekly, achievement kita berapa, pengeluaran kita berapa, yang outstanding berapa, yang utang kita berapa ke partner. Habis ini ditagih gitu. Terus kedua, dalam hal yang tidak improve gitu ya. Nah, kami itu kalau orang sudah masuk Optimus dan culture fit, kita berusaha nyarikan tempat yang posisi yang mungkin dia bisa berkembang. Ada namanya sebut aja namanya Sinta ya. Masuk ke Optimus sebagai sales, kita lihat kayaknya dia cukup ribet di sales gitu. Struggling, kita pindahkan ke headhunting, struggling juga, tapi anak ini lulusan Unpad, gritnya ada, mau belajar gitu ya. Cuman karena dia berusaha terlalu lebih dari kapasitas yang dia ada, tuh kadang dia jadi kayak psikolog gitu. Jadi kayak mental yang kena gitu, pusing sendiri. Nah, kita coba carikan tempat lain, mana nih? Coba deh di project PMO gitu, PMO. Nah, ternyata dia fit di sana gitu. Nah, itu salah satunya, sebut aja Sinta, coba cari namanya di LinkedIn. Nah, ini yang salah satu mungkin luxury ada di Optimus. Kita muter-muterin orang gitu. Kalau kita anggap memang dia punya values yang sama kita dan culture fit, kita nggak mau rilis dia. Tapi yang mungkin satu hal yang jeleknya dari saya kali ya, tapi bagusnya dari Toman, the minute orang mau resign dari Optimus, kalau ngomong ke saya sama saya tuh saya let go. Saya tidak akan nanya why-nya, karena kita orang dewasa kan, pasti sudah mempertimbangkan baik buruknya gitu ya. Jadi saya akan rilis gitu. Tapi kalau Toman tuh selalu berpikir, kasih kesempatan dulu kita, kamu bener nih, kamu yakin nih gitu nih. Nah, biasanya kalau udah sampai saya tuh saya udah langsung rilis gitu. Fun fact, itu terjadi sama saya. Ya, itu Panji rehire lagi ya, dan ternyata dia menemukan home-nya di sini ya. Menemukan jati diri Optimus. Gitu sih. Jadi buat saya
kita apapun yang di Optimus tuh kayak COVID aja. Kalau yang satu kena COVID, virus, yang semua akan kena virus. Yang satunya sedih, drop down, semuanya down juga gitu. Jadi ya kalau yang kita sama-sama harus berusaha untuk dari kita, oleh kita, untuk kita, gotong royong ya, gotong royong. Ya benar. Ya, ABRI ya. Oke. Terakhir deh, sebelum nanti saya coba menyimpulkan juga gitu ya dari pembicaraan kita 7 lessons-nya seperti apa sih gitu. Apa value diri yang tertinggi gitu ya untuk membuat diri kita tetap stay in this business gitu. Mungkin yang paling penting sebagai entrepreneur yang perlu adalah integrity sih. Integrity dalam arti bukan bohong atau enggak gitu ya. Integrity memang deliver apa yang kita janjikan gitu. Apa yang kita komitmenkan gitu. Baik itu ke klien, ke employee juga gitu. Dari situ kita dapat trust lah gitu ya. Karena buat saya nih, misalnya saya gampang gitu bayarin orang gitu, maksudnya wah supaya dapat project ini kita kasih aja bapak itu berapa gitu ya. The minute kita punya pikiran seperti itu, berarti lu nggak ada value sebenarnya sebagai company. Lu bisa dibeli kok gitu. Nah ini yang bagus sih dari company yang lama saya, consulting lama yang saya bawa terus gitu ya. Bahwa harus ada integritas gitu. Kita ini perusahaan consulting. Kalau kita main duit, itu apa value-nya gitu. Nah walaupun kita kecil, kita bersyukur gitu. Seperti itulah rezeki kita saat ini gitu ya. Nah, itu akan terlihat selanjutnya kok gitu ya. Track record itu akan jadi future reference buat orang lain juga gitu. Itu sih integrity. Satu lagi ya, kayak saya kan komit gitu pengen punya company yang dream company to work for gitu ya. Artinya wah kayak Panji bisa balik lagi gitu, kayak merasa work from anywhere. Yang kedua saya tuh pengen punya klien yang nggak bikin pusing. Jadi kita cukup selektif kan juga ya milih klien. Ini kayak orang miskin biar miskin asal sombong. Jadi kita nggak pengen tuh tiap bangun pagi beban gitu. Aduh klien gue ini lagi gitu ya, yang tiap hari ngomel aja gitu. Nah kita cukup selektif sih, artinya kita hanya mau membantu bekerja sama company yang mau membantu kita juga gitu. Artinya mau dibantu, Jadi kalau dia merasa dia butuh nih, dia datang mencari partner. Nah carilah di Optimus kalau untuk itu. Tapi kalau cari company yang punya ini gue punya ide ini, lu pikirin sendiri. Terus lu balik kayak baca pikirannya, nah itu tuh kayaknya sulit kita serve juga gitu, karena dia sebenarnya nggak mau di serve juga gitu, nggak mau dibantu juga gitu. Itu satu lagi gitu ya. Kaitannya masih sama dengan integritas. Integritas dalam hal ini adalah company yang ada dalam pikiran saya dulu ketika jadi employee gitu. Gitu sih, Ji. Ya, teman-teman ada. Sama sih kurang lebih ya. Integritas, value yang harus dijaga terus. Tadi Dian sudah meng-highlight kita pengen hidup tenang, nggak ada beban gitu ya. Karena saya yakin untuk bisa sustain, suatu perusahaan bisa sustain, ya dia harus ini menurut saya ya, saya juga baru kali ini gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat perusahaan yang ada backingan ada suapan ini itu, ada macam-macam lah, itu pasti nggak sustain. Yes, mereka akan sangat rich, sangat rich. Ya apapun itu ya, itu materialistis semua di situ ya. Tapi itu kan nggak bertahan lama. Nah, dan kita satu tim, tadi Din bilang ada 20-an kita sekarang, dengan tanggung jawab tersebut, itu yang kita pertaruhkan. Integritas yang kita pegang itu yang membuat kita mengalami ups and down. Itu yang membuat kita kadang ini gimana nih, nggak mulus segala macam ya. Memang seperti itu hidup kan. Kalau mau enak-enaknya aja segala macam ya nggak seimbang itu namanya. Lu menempuh jalur yang seperti ini, jadinya hidup lu seperti itu gitu ya, nggak seimbang ya, no fun gitu. Itu pertama. Jadi integrity saya setuju, itu yang membuat saya sebagai pribadi pun this is the right company. Saya akan tetap mau support ini company terus. Karena itu pelajaran dari orang tua saya juga secara pribadi. Lu kalau udah lulus kuliah, 2 hal yang lu iniin. Salah satunya, jangan maling.
Kalau di perusahaan itu jangan maling sekecil apapun. Itu yang saya pegang sampai sekarang sejak dari saya fresh graduate. Nah di perusahaan ini nggak ada kita kayak gitu-gitu. Yang kedua, yang membedakan Optimus Consulting dari perusahaan-perusahaan lain mungkin kaitannya dengan pertanyaan Panji juga ada sih ini. Kita ini sangat fleksibel sebenarnya, ya, sangat fleksibel artinya tanda kutip tidak terlalu administratif, tidak terlalu kaku, tidak terlalu SOP segala macam gitu-gitu. Itu yang membuat kita cukup kencang untuk berlari. Kita jadi lebih dinamis. Nah, itu yang membuat saya yakin bahwa kita ngelihat kebutuhan pasar seperti ini. Kita coba engage dengan partner mana yang kira-kira memastikan produk kita ataupun solusi dari kita itu tetap relevan. Nah, keluasan itu yang membuat saya yakin bahwa Optimus pasti akan tetap lebih adaptif ya. Yes, lebih adaptif gitu. Oke. Siap. One last tips nih untuk entrepreneur atau calon entrepreneur di luar sana. Pasti kalau sekarang sebagai employee harus kerja dengan sungguh-sungguh. Karena ketika nanti jadi entrepreneur ya seperti itulah nanti kita akan berharap punya karyawan yang seperti itu gitu ya. Kedua, banyak-banyaklah experience gitu. Jangan ngedumel gitu ya. Ngedumel sih boleh pada saat itu juga. Tapi habis itu ada timing kita move on gitu ya, mengerjakan gitu. Jadi jadilah seorang yang solution oriented gitu. Jangan jadi toxic gitu di company. Karena itu nggak jadi apa-apa orang yang toksik gitu ya. Terus experience ketiga ya kalau punya modal sih bagus ya. Jadi akan berarti kalau ini ngomong sama Panji nih, financial planningnya bagus gitu ya. Jadi at least punya modal lah. Karena saya buka Optimus waktu itu modalnya cuma 15 juta. Itu pun karena notarisnya teman saya, Hayati Dian. Hayati. Jadi nggak usah mikirin gede-gede. Apalagi sekarang negara kayaknya memudahkan lah ya perusahaan gitu ya. Pakai OSS dan nggak mahal. Hanya UMKM itu dimudahkan lah gitu. Ya yang keempat, maintain your good relationship with anyone gitu. Siapapun yang kita temukan atau kita jumpai pada situasi apapun itu mungkin akan jadi future partner, future client kita gitu. Artinya kita nggak berbaik sama orang karena pengen dia jadi partner klien kita, jangan ada udang di balik batu, nggak usah. Jadi maintain good relationship saja gitu. Karena itu akan membantu kita lah untuk lebih mudah nanti ketika kita membuka perusahaan gitu. Terus yang kelima, assess diri. Ini yang paling penting sih. Apakah kita orang yang cukup risk taker? Kalau saya sih risk taker sih gitu ya. Jadi harus tahu diri kita tuh mampu nggak sekuat itu gitu ya menghadapi nanti tantangan. Nah, kalaupun misalnya punya partner dan yang terakhir mungkin carilah partner yang tepat, yang kamu percaya, yang respect kamu dan mau mati bersama kamu gitu. You jam, I jam. Ya, you jam, I jam. Mungkin itu seperti itu. Thank you, Mbak Din, Bang Tom. Tadi sebenarnya harusnya saya juga yang menyimpulkan seluruhnya 7 lessons gitu ya. Tapi tadi udah di cover sama Mbak Din, mungkin saya coba sambil ngumpulin lagi ya kita. Jadi yang pertama sebenarnya kembali lagi ke teman-teman yang mau jadi entrepreneur gitu. Yang penting satu, belajar dulu gitu ya. Punya pengalaman. Itu akan ngebantu gimana pun juga. Walaupun banyak banget gitu kita tahu yang lulus saya mau langsung jadi entrepreneur segala macam, nggak memungkiri itu. Yes, bisa gitu ya. Tapi dari konteks ini ya, kita belajar bahwa semakin punya pengalaman kita juga lebih tahu apa antisipasinya seperti apa gitu. Kedua, yang berikutnya adalah kita harus siap terima resikonya gitu, apapun sebagai risk taker gitu ya. Dengan kita punya bisnis gitu, harus harus gendong orang dan seterusnya, nanti ada urusan cash flow apa segala macam, harus ready, mau tidak mau, suka tidak suka gitu ya, kita harus ready sama kondisi itu gitu kan ya. Yang ketiga, find the partner yang benar-benar cocok buat teman-teman gitu. Kalau tadi Mbak Din bilang idealnya sih ada 3 gitu ya, supaya bisa lebih balance satu sama lain, but it's not necessary gitu ya. Tapi ketika teman-teman punya support system yang lebih kuat gitu, hopefully itu bisa ngebantu prosesnya teman-teman berjalan dari memulai hingga nanti menghadapi berbagai macam tantangan gitu. Yang berikutnya, yang keempat adalah tantangan tuh pasti ada gitu.
kita nggak bisa mungkin semuanya akan mulus indah gitu, gimana pun juga gitu. Nggak usah urusan bikin bisnis ya, jadi karyawan aja juga gitu. Tapi seberapa kita juga punya toughness gitu ya, dan pemikiran bahwa ya udah jalanin aja gitu. Sama kita jalanin, kita berusaha, kita analisa masalahnya apa segala macam dengan upaya yang optimal, tentunya itu akan terlewati gitu prosesnya. Yang kelima, value gitu. Value ini jadi penting banget. Kalau kita nggak punya value yang hanya mikirnya uang doang gitu ya, mungkin ya of course uang jadi salah satu reason utama yang paling besar untuk bagaimana kita membangun sebuah bisnis gitu ya, dan for survival tentunya gitu. Tapi dalam proses yang tadi ada tantangan segala macam, kalau kita nggak punya value yang kuat, value terhadap diri sendiri, value memberikan kepada orang lain dan seterusnya gitu, mungkin kita akan tersesat gitu. Kita bisa aja ya udah udah nggak works nih gitu, jump ke another business atau segala macam, kita tinggalin dan seterusnya, dan bahkan meninggalkan orang yang sudah berjuang sama kita gitu. Yang berikutnya integrity sih. Saya tadi highlight integrity itu penting banget gitu, karena yes of course itu berkaitan juga sama value gitu teman-teman, tapi integrity bukan soal bagaimana tadi nyolong atau apa gitu ya, tapi kita menjalankan ini juga dengan apa yang seharusnya baik gitu. Kadang-kadang kita suka terjebak pada ya sama saya nggak nyolong nggak apa-apa lah gitu, nggak gitu kalau saya ngelihatnya gitu ya. Tapi seberapa jauh apa yang kita lakukan itu secara moral nyaman gitu ya buat orang lain juga gitu, karena dengan itulah kita bisa bertahan lebih baik gitu. Dan yang ketujuh, saya kehilangan akal sebenarnya sekarang yang ketujuh. Teamwork ya, benar gitu. Tadi Mbak Din juga Bang Tom juga gitu ya, bahwa kayak ngelihat gitu apa kondisi yang ada di bawah seperti apa gitu ya. Tadi mereka juga ada PIP apa segala macam gitu kan ya. Jadi bukan soal bagaimana sekarang di level entrepreneur, bukan hanya memikirkan di level entrepreneur itu sendiri, tapi apa yang teman-teman di bawah gitu, karena itu yang akan berdampak pada proses keseluruhan. So itu teman-teman sekalian untuk 7 lessons in 7 years. Thank you banget untuk Mbak Din, Bang Tom gitu ya, tentunya hopefully ini yang bukan yang pertama, bukan yang terakhir saya. Ini pertama tapi bukan yang terakhir gitu, untuk Optimus Talks bakal sharing-sharing lebih banyak lagi. Dan terakhir dalam rangka 7 tahun Optimus, kita juga ada persembahan sedikit buat Mbak Din dan Bang Tom. Surprise. Surprise. Ini untuk Mbak Din. Oke. Dari anak-anak Optimus. Oh beda ya. Wah. Apa nih? Ini nih. Wah. So ya, ini sedikit lah untuk dibaca. Jadi kemarin Ada dir, Budin. jadi kemarin kami dari tim gitu ya, apa ya gitu, 7 years it's a long journey gitu ya. Kalau kita orang Indonesia, orang tuh suka angka 3 sama angka 7. Jadi pada saat angka 7 inilah momen yang kita rasa tepat nih kita bikin sesuatu. So enjoy. Thank you Mbak Din, Bang Tom, as our founders tentunya. Thank you for the team. Oh, aku dari tadi Candy Crush. Sugar cubes. Sugar cubes. Okay. Sugar cubes. Thank you so Thank you. much. Okay. Thank you, Panji. Thank you semuanya. See you in the next video. episode. Bye. Bye.